Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Putri Lestari dengan NIM 232180227 dari kelas 2D PGSD, izin memaparkan materi mengenai perkembangan peserta didik di sekolah yang diampu oleh Bapak Suwirto MPD. Apa sih yang dimaksud perkembangan individu? Yaitu perubahan yang secara dinamis dimulai atau konsepsi dan terus berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Perkembangan ada dua proses yang bertentangan, yaitu evaluasi atau pertumbuhan dan involusi atau kemunduran. Perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil proses biologis, kognitif, dan sosial emosional yang saling berkaitan. Berikut ini istilah yang sering digunakan dalam pengkajian perkembangan individu, yaitu 1. Pertumbuhan adalah cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contohnya seperti berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, perkembangan yang cenderung bersifat kualitatif berkaitan dengan kematangan fisik organ individu, contohnya bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Apa saja sih manfaat perkembangan peserta didik? Bagi peserta didik memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Sedangkan bagi pendidik memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang melibatkan aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Ranah pengkajian bagi peserta didik. Yang pertama, ranah fisik. Yang kedua, ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa. Yang ketiga, ranah emosional. Yang keempat, ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Perkembangan peserta didik di dalam sekolah dasar, yaitu siswa sekolah dasar merupakan masa anak-anak akhir yang berusia 6-12 tahun. Berikut akan saya jelaskan mengenai karakteristik perkembangan pada periode anak sekolah dasar, yakni antara lain 1. Dorongan untuk keluar dari rumah dan masuk dari kelompok anak-anak sebaya. Yang kedua, dorongan yang bersifat jasmani untuk memasukkan dunia permainan anak yang menuntut keterampilan tertentu. Perkembangan fisik anak sekolah dasar, yaitu pertumbuhan fisik cenderung stabil. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat yang semakin lancar, lebih terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak, dan anak laki-laki akan lebih unggul daripada anak perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar. Perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Anak berpikir logis terhadap objek yang konkret, sudah dapat memecahkan masalah, berpikir secara induktif, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, konvensi, dan tentang jumlah. Perkembangan bahasa anak di kelas seperti merespon pertanyaan-pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Belajar membaca dan menulis membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Yang kedua, menulis lebih sulit daripada membaca. Yang ketiga, membaca berperan penting dalam pengembangan bahasa. Perkembangan berbicara peserta didik sekolah dasar, yaitu berbicara merupakan alat komunikasi terpenting. Selanjutnya, bertambahnya kosakata, dan anak perempuan lebih banyak berbicara daripada anak laki-laki. Untuk belajar bagaimana berbicara dengan baik,
kepada orang lain. Apa sih strategi guru dalam pembelajaran pada anak-anak sekolah dasar? Yaitu menggunakan bahasa yang konkret, misalnya barang. Satu, gunakan alat visual, misalnya OHP atau transparan. Yang kedua, gunakan contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang kompleks. Yang ketiga, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. Yang keempat, berikan latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.